Oke, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya akan langsung ke Mas Didi. Mas Didi, bagaimana Demokrat bisa konsisten tidak menjamin tidak akan balik badan di tengah jalan? Kalau tadi kan Pak Fahri juga sempat mention ada lobby-lobby, katakanlah tidak terlobi di tengah jalan untuk balik badan. Jadi insya Allah yang terbaik akan kita lakukan ya. Kalau ada upaya-upaya mengarah pelemahan, tentu kita akan fight agar itu tidak terjadi. Karena bagaimanapun juga proses yang ada dalam kasus-kasus yang ada sekarang ini itu yang menjadi domainnya KPK tentu tidak boleh diganggu. Penegakan hukum itu harus dijaga. Jadi begini, sehubungan dengan Demokrat ini juga saya menjawabnya mari kita lihat sejarah ya. Jadi 10 tahun kekuasaan pada masa Pak SBY, beberapa kali upaya pelemahan terhadap KPK itu dilakukan ya. Yang lebih dari ini bahkan revisi kalau nggak salah 2010 itu ada upaya revisi 2010-2011. Saat itu saya masih di DPR Komisi 3 dan kami partai pemerintah pada saat itu ya, partai penguasa kalau dikatakan, dan beberapa kader utama kami pada saat itu bermasalah dengan KPK. Tapi konsistensi sikap kita membela jelas di sana. Bahkan pada saat-saat yang cukup krusial pada saat itu sempat kita hampir sendirian. Pada saat beberapa kader kita pun sedang bermasalah dipanggil KPK, diproses di KPK. Tapi itu sudah berapa kali perjalanan proses itu kita menjaga sekali. Apalagi kalau sekarang. Jadi konsistensi ini tentu kita akan jaga sebaiknya. Bukan artinya begini ya, bukan kita katakan bahwa KPK itu paling suci, tidak juga demikian. Tapi ketika melihat bahwa ada potensi-potensi mengarah pelemahan di saat KPK ini sedang kita butuhkan dengan kewenangan yang ada sekarang, tentu kita akan jaga sebaiknya. Mas Didi, 18 Mei ini kan rencananya akan ada rapat susulan, artinya akan rapat lanjutan. Artinya bagaimana kemudian, apakah sudah ada nama-nama yang akan dikirimkan Demokrat ke Pansus? Siapa saja itu? Tunggu setelah Rakernas, kami kan akan Rakernas di Lombok tanggal 7, 8, 9. Setelah itu kita akan umumkan nama-nama. Saya kira nanti yang terbaik lah yang menguasai permasalahan berkaitan dengan ini dari kawan-kawan di Komisi 3. Saya mau pastikan lagi deh, kalau katakanlah ini kan muncul dari Komisi 3, apakah fraksi Demokrat yang ada di Komisi 3 juga satu suara? Tidak sama sekali tidak ada satupun anggotanya yang kemudian mendukung hak angket KPK? Ini sudah keputusan fraksi Partai Demokrat, keputusan Ketua Umum dan DPP Partai Demokrat ya. Jadi tentu ini adalah perintah dari Ketua Umum akan kita jaga sebaik-baiknya. Ya sudah pasti kalau udah keputusan partai semuanya tentu dalam satu barisan. Kalau di dalam di dalam diskusi ada dinamika internal biasa-biasa saja menurut saya. Tapi dari awal mayoritas memang bersikap bahwa kita harus menjaga pansus ini sehingga jangan sampai menyimpang dari tujuan sebenarnya. Oke, saya akan ke Mas Refli. Mas Refli, kalau kita melihat potensi pansus ini apakah kemudian akan bernasib sama seperti beberapa pansus yang kemudian dikatakan layu sebelum berkembang itu, artinya tidak betul-betul selesai, hanya rame di awal-awal aja? Ya, ada dua ya pansus itu. Ada pansus yang memang mengerjakan tugasnya sampai akhir. Tapi kemudian rekomendasinya tidak ada gunanya. Ya, kalaupun ada gunanya sedikit pengaruhnya terhadap proses berikutnya. Ya, itu contohnya misalnya pansus Senturi. Selama 5 tahun kita itu periode kemarin itu ribut mengenai Senturi. Tapi kita tahu sampai sekarang cuma satu saja yang dihukum ya. Itu pun karena memang ada terbukti memang transfer uang 1 miliar. Ya. Lalu kemudian ada pansus yang tidak jelas ujungnya. Sebagai contoh misalnya pansus Pelindo II. Yang baru dilaporkan kan progress report. Tapi terakhirnya kita tidak tahu. Padahal sudah 1 tahun lebih nih. Ya. Nah, tapi kalaupun kemudian berujung pada kesimpulan dan kemudian harus diterima di dalam rapat paripurna. Ya, maka kemudian saya juga bisa memastikan barangkali tumpul juga pelaksanaan selanjutnya. Saya ingin mengatakan begini. Pansus ini sebenarnya angket ini tidak boleh juga inflasi. Tidak boleh sebentar-sebentar angket, sebentar-sebentar angket. Karena kalau misalnya sebentar-sebentar angket dan lain sebagainya, maka ini sebenarnya cuma sebagai panggung politik saja. Jadi bukan sebuah hak istimewa, hak konstitusional yang dilakukan karena memang katakanlah misalnya ada kebuntuan politik. Ada kebuntuan komunikasi antara parlemen dan eksekutif misalnya. Nah, barulah kemudian menggunakan hak yang luar biasa ini. Tapi ini enggak.
Bahkan pansus itu bisa ke BUMN, pansus itu bisa ke KPU, bisa ke KPK yang sebenarnya kalau saya baca di Undang-Undang MD3 tidak dimaksudkan untuk itu. Karena di pasal 79 jelas dikatakan bahwa yang bisa diangket itu adalah pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah itu bisa dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, para menteri atau ketua-ketua lembaga atau lembaga non kementerian. Jadi sebenarnya maksudnya tidak ke sana. Tetapi memang sekali lagi ya, itu soal perdebatan hukum tata negara. Itu nanti kita selesaikan dari sisi hukum tata negara. Apakah akan ada perubahan undang-undang atau tidak misalnya. Tetapi dari sisi efektivitas, dari sisi niatnya seperti Pak Masinton katakan tadi, saya tidak melihat bahwa kalaupun niat itu lurus semua, kemudian itu efektif ya penggunaan hak angket untuk memperbaiki tata kelola KPK. Nah, justru yang saya lihat yang menonjol adalah ini, mohon maaf, ini ibarat ini perumpamaan yang barangkali tidak cocok, tapi saya perlu katakan ibarat seorang pencuri, bukan pencuri lah, apalah seorang pencuri yang kepergok polisi dan kemudian butuh untuk menyelamatkan diri ya agar tidak ditangkap dengan melemparkan apa saja untuk delaying atau buying time. Oke, tanggapan Anda Pak Masinton? Itu perumpamaan ya. Iya, jadi apa yang dikatakan sama Pak Repli tadi sebenarnya sudah gamblang. Jadi nggak perlu ada dikhawatirkan tentang angket ini, gitu loh. Kan ada contoh-contoh angket tadi. Jadi nggak perlu ada dikhawatirkan ada mana ranah yang akan digali dalam angket ini. Jadi nggak perlu khawatir lah. Angket ini senjata DPR itu apa sih? Parlemen bicara, ya. Nah, kalau dia dalam rapat-rapat biasa tidak bisa digali lebih dalam, maka bisa digunakan hak penyelidikan yang disebut dengan hak angket ini. Jadi biasa saja gitu loh. Nah, ini kan kesannya, wah ini angket ini udah kayak momok apa gitu ya, yang akan mengancam pemberantasan korupsi kita. Nggak begitu. Nah, saya boleh minta jaminan dari Anda, dari pengen salah satu orang yang mengusulkan hak angket terhadap KPK, apa jaminan Anda pasca hak angket ini kemudian digulirkan dan kemudian disahkan tidak ada poin-poin yang akan melemahkan KPK? Nah, makanya jangan alergi dulu. Duduk bareng, kita bicarakan bagaimana desain pemberantasan korupsi kita dan penegakan hukum kita ke depan ini seperti apa. Apa kita cukup dengan cara-cara seperti ini? Ini kan persoalan cara. Nah, maka ya ini kan kita belum apa-apa alergi, curiga, ya sah-sah saja sih. Tapi kan kalau seperti ini ya didialogkan ya, ini jadi enak gitu loh. Kita mau ngapain sebenarnya. Saya pengen membayangkan bahwa pemerintah duduk bareng, kepolisian, kejaksaan, DPR, teman-teman akademisi, teman-teman pergerakan, di NGO juga. Kita duduk bareng mendesain ya. Apakah sudah cukup model penanganan korupsi kita dalam 15 tahun ini seperti ini? Kalau kita ini kan, kalau kita evaluasi kembali ternyata belum cukup, ya ayo kita siapkan instrumen-instrumennya. Nah, bagaimana tadi seperti Pak Repli katakan juga, polisi harus kita lecut, kejaksaan harus kita lecut, harus. Nah, kemudian juga undang-undangnya juga harus direvisi umpama kejaksaan, kepolisian, dan juga kemarin disampaikan Prof. Romli itu undang-undang tipikor. Nah, menurut saya kalau kita meletakkan ini dalam proporsi yang berimbang dan juga kita saling mengawasi dalam pelaksanaannya, ini akan lebih elegan dan kita sama-sama Pak Masinton, saya punya tegaskan roadmap sekali lagi. Saya ingin minta jaminan Anda tidak ada satupun niatan dari tim atau dari pihak-pihak yang mengusulkan hak angket ini untuk membendung kinerja dari KPK. Bisa? Ya itu tadi, kalau saya akan memastikan bahwa diri saya bukan bagian yang dicurigakan tadi. Amin. Nah itu, jadi Amin, kita doakan kalau yang bersama, lain Pak. saya kan nggak tahu. Tadi iya kan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Masinton Pasaribu, anggota DPR dari fraksi Demokrat, Didi Irawadi, Wakil Sekjen Demokrat, ada juga
Tadi Mas Hinton Pasaribu dari PDI Perjuangan, maksud saya, Didi Irawadi dari Wakil Sekjen Demokrat, saya sampai terbalik. Ada juga Refli Harun, pakar hukum tata negara UGM. Terima kasih telah bergabung bersama kami.